keluarga, terima kasih ya Bapak. Sore yang indah ini Engkau kumpulkan kami semua, adik-adik, jemaat di daerah Jawa kawasan Tengah Tuhan, dalam acara suara interaktif Alkitab online Tuhan di hari ke-13. Ya Bapak, terima kasih kami ucapkan atas pimpinan Tuhan sepanjang hari, kami boleh beraktivitas hingga sore hari ini yang indah, kami boleh mengikuti acara Sinio ini ya Bapak pada hari yang ke-13 ini. Memberkati semua adik-adik yang sudah bergabung, memberkati semua partisipan dan juga pembicara Pendeta Muda Reinhard Sinambela ya Bapak, yang akan membawakan firman-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus ya Bapak, agar dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Memberkati juga semua Tuhan, adik-adik yang sudah bergabung, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah dengan acara ini, adik-adik kami semua Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan bertambah-tambah hikmat dan kebijaksanaan-Nya Bapa. Memberkati juga setiap orang tua yang mendampingi dan juga setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lucy Panjaitan yang sudah membawakan doa buka malam hari ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Reinhard Sinambela. Tapi sebelumnya kita akan mengenal lebih dalam tentang pendeta ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Foni Naibaho. Dan setelah firman nanti kita akan sama-sama mengikuti kuis yang akan dibawakan oleh Ibu Foni Naibaho. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Kakak Diana. Baik, shalom. Selamat malam adik-adik senior semua. Mana? Lambaikan tangannya semua. Waduh, luar biasa ceria-ceria ya. Udah pada mandi semua, udah makan belum? Waduh, ada yang di samping mama, di samping papa ya. Seru dan asik sekali. Baik adik-adik semua, pada malam hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang pasti adik-adik nggak kenal. Ibu Foni jamin deh, pasti nggak ada yang kenal. Ayo, ada yang kenal nggak? Coba. Samuel. Kenal. Siapa yang kenal? Samuel. Dari Cepu. Siapa? Dari Cepu, Samuel. Kenal. Ya. Siapa nama pembicara malam hari ini, Samuel? Bang Reinhard Sinambela. Waduh, pinter sekali. Anak Tuhan ini pinter. Terima kasih Samuel dari Cepu ya, luar biasa. Ternyata walaupun belum kenal secara langsung ya, belum lihat secara live, adik-adik semua sudah lihat di poster ya, gimana sih wajahnya Bang Pendeta Reinhard ya. Sudah kenal rupanya ya. Oke, untuk kenal lebih dalam, nama lengkapnya adalah Abang Pendeta Reinhard Sinambela, lahirnya di Kisaran pada tanggal 18 Februari tahun 1999. Wah, masih muda ya adik-adik semua ya. Nah, abang ini kuliah di UNAI masuk 2016, 4 tahun kemudian, tepat tahun 2020 tamat dari Universitas Advent Indonesia yang sangat kita cintai dengan jurusan Sarjana Teologi, tentu setelah itu menjadi seorang pendeta ya. Nah, saat ini Bang Pendeta Reinhard sedang melayani di sebuah proyek namanya City Church Planting ya. Bahasa Inggris ya adik-adik semua ya. Ini adalah sebuah proyek di mana Bang Pendeta ini sedang memasuki kota-kota kabupaten yang tidak ada orang Advent. Wah, berani ya Bang Reinhard ya, luar biasa. Oke, baik. Rupanya Bang Reinhard ini juga sudah punya banyak pengalaman ya adik-adik. Salah satunya pernah melayani sebagai staf sekolah sahabat di Universitas Advent Indonesia. Wah, ternyata Bang Pendeta ini sangat aktif ya. Tentu banyak pengalaman yang seru yang mau diceritain sama adik-adik sekaligus materi pelajaran senior yang ke-13. Baik, adik-adik semua sudah nggak sabar kan? Baik, yuk kita sama-sama kita sapa. 1, 2, 3. Selamat malam Bang Pendeta Reinhard Sinambela. Mana suaranya? Selamat datang Pendeta Reinhard Sinambela. Terima kasih Pastor. Ya, adik-adik sudah kenal, sudah lihat wajahnya Abang ya, hitam manis sekali abangnya ya. Oke, baik. Terima kasih Diana. Perkenalannya sudah selesai, kita kembalikan ke Kakak Diana.
Terima kasih Bu Pendeta. Pada saat ini, kita langsung saja ya akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Reinhard Sinambela. Untuk Pendeta Muda Reinhard Sinambela, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Diana. Abang Pendeta ucapkan sekali lagi ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat mengikuti acara Suara Nubuat Interaktif Online. Wah, luar biasa. Tadi Abang Pendeta lihat adik-adik semua sangat bersemangat, sangat bersukacita. Apalagi ada beberapa yang sudah Abang kenal ya. Tadi ada Samuel, ada Mbak Ari juga di sana, sama Kakak Diana, ada Ibu Pendeta Sitompul. Nah, ramai sekali ya. Malam hari ini ada 63 orang. Wah, luar biasa. Jadi, pada malam hari ini kita sama-sama mau terima berkat Tuhan melalui pelajaran kita pada malam hari ini. Seperti itu ya. Oke, jadi pada malam hari ini Abang Pendeta mau kasih sebuah PowerPoint supaya kita belajar bersama-sama sambil melihat. Oke, sambil melihat, sambil membaca supaya kita lebih paham ya. Nah, sudah muncul ya di layar adik-adik semuanya. Judulnya apa di sana? Obat untuk luka kita. Ya, obat untuk luka kita. Nah, judul aslinya kalau adik-adik pelajari di buku Suara Penemuan Baru di pelajaran yang ke-13 itu judulnya Dari Orang Berdosa Menjadi Orang Saleh yang Diampuni. Wah, luar biasa ya. Jadi di sini Abang rubah judulnya, obat untuk luka kita. Kalau kita terluka, apa yang kita cari? Pastinya obat kan? Kalau seandainya adik-adik pernah main bola atau jatuh dari pohon, pasti lari-lari ke mama mau obat untuk luka supaya biar sembuh, ya kan seperti itu. Nah, jadi kita mau malam hari ini kita mau belajar juga obat untuk luka kita. Luka apa sebenarnya yang sedang kita alami sekarang ini? Luka yang abang pendeta rasakan atau luka yang adik-adik juga rasakan. Nah, jadi kita mau belajar bersama-sama tentang obat untuk luka kita. Tetapi sebelum itu, abang pendeta mau pimpin kita semua di dalam doa kembali ya. Kita sama-sama tutup mata, tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, sungguh berbahagia kami karena dapat berkumpul di Zoom ini untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, supaya kami mengerti, adik-adik semua dapat terberkati dan juga merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi sebelumnya Abang Pendeta mau ceritakan sebuah kisah. Ya, ada sebuah cerita di mana di sini kalau adik-adik lihat sama-sama ada dua abang-abang. Nah, ini abang nggak kenal siapa ya dua abang-abang ini. Dua abang-abang ini sedang mencuri. Wah, mencuri ya. Kira-kira mencuri itu baik atau jahat adik-adik? Jahat ya. Nggak baik ya, jahat ya. Nah, apa yang dicuri? Ya, jahat ya. Kita nggak boleh mencuri ya. Apa yang dicuri sama dua abang-abang ini? Kalau adik-adik lihat di situ ada benda warna putih panjang. Ternyata itu adalah tempe, ya. Tempe panjang tapi tempenya. Nah, jadi dua abang-abang ini ambil dua tempe yang panjang-panjang ini, yang satu ditaruh di lehernya abang-abang yang di depan yang bawa motor. Satu lagi dipegang sama yang di belakang. Nah, dua abang-abang ini nggak tahu kalau seandainya mereka itu sedang dilihat dari CCTV. Mereka berpikir bahwa setelah saya ambil tempe ini, saya akan lari, saya akan masak, saya makan kenyang. Ya, nggak ada yang tahu kalau saya mencuri. Ternyata CCTV lihat ya, CCTV lihat mereka mencuri. Nah, CCTV ini adalah punya ibu-ibu, namanya adalah Ibu Dasipah. Ya, jadi Ibu Dasipah yang punya tempe-tempe ini dan juga dia punya CCTV untuk mengawasi
tempe-tempe yang sedang ditaruhnya di luar, di pinggir jalan. Nah, karena mereka berpikir, dua abang-abang ini berpikir bahwa mereka nggak ketahuan, akhirnya mereka senang-senanglah pulang ke rumah. Ya, senang. Wah, makanan kita banyak. Ya, kita makan tempe enak. Ternyata ketahuan mereka. Ya, dilihat dari CCTV, akhirnya mereka didatangin polisi. Ya, mereka didatangin polisi dan akhirnya mereka ditangkap. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya CCTV yang melihat mereka. Siapa lagi yang melihat mereka? Bapa di surga, Tuhan ya. Tuhan lihat mereka mencuri. Nah, kalau Tuhan lihat mereka mencuri, apakah Tuhan senang? Pasti sedih ya. Tuhan sedih melihat anak-anak Tuhan kok mencuri, kan seperti itu. Meskipun hanya 2 tempe, ya kalau yang abang lihat di sini harganya katanya 45.000 satu tempe. Jadi kalau seandainya 2 tempe, jadi harganya 90.000. Nah, tapi kalau sama Tuhan adik-adik, mau kita mencuri 5.000 kah, mau kita mencuri 10.000 itu semua sama. Ya, semua sama, semua Tuhan benci. Ya, Tuhan nggak suka mencuri. Dan akhirnya karena hal tersebut mereka menerima hukuman, ya. Mereka menerima hukuman karena mereka sudah mencuri. Nah, jadi pada malam hari ini kita mau belajar mengenai hukuman Allah yang terakhir pada waktu mana manusia, dikatakan di sini, dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, jadi nanti pada akhir zaman, kita semua, Abang Pendeta, Ibu Pendeta Foni, Kakak Diana, adik-adik semua, kita akan menghadapi sebuah penghakiman. Tetapi penghakiman itu, di dalam penghakiman itu nanti, kita akan dilihat apa yang sudah kita perbuat selama kita masih di dunia, ya. Apa yang sudah kita perbuat selagi kita masih di dunia. Nah, jadi nanti di sana, di penghakiman itu akan ada 2 jenis orang yang ada. Yang pertama adalah orang yang senang karena penghakiman itu ada. Kenapa? Karena pada saat dia di dunia, dia merasa diperlakukan tidak adil, ya. Jadi ketika penghakiman itu datang, wah, akhirnya keadilan itu datang, ya. Akhirnya saya tidak akan dibully lagi sama teman-teman saya. Saya tidak akan merasakan hal-hal yang tidak baik lagi seperti yang saya rasakan di dunia. Nah, tetapi ada jenis orang yang kedua, yaitu orang yang takut, ya. Orang yang takut. Kenapa dia takut? Karena menghadapi penghakiman tersebut. Karena dia banyak perbuatan baik yang tidak baik yang dilakukan. Jadi selama dia hidup di dunia, dia melakukan hal yang tidak baik, dia melakukan hal yang jahat, dia mencuri dan lain sebagainya, tapi dia tidak minta maaf sama Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi melakukan yang jahat tapi nggak mau minta maaf sama Tuhan. Akhirnya pada saat nanti penghakiman itu datang, mereka takut, ya. Aduh, Tuhan akan hukum saya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi akan ada 2 jenis orang ini, yang senang sama yang takut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nanti supaya Abang Pendeta, supaya adik-adik semua tidak perlu takut menghadapi penghakiman, ya. Kita mau belajar. Nah, ini dia. Sebagai orang yang berdosa, ya, Abang Pendeta bukan orang suci, ya, adik-adik. Abang Pendeta juga orang berdosa. Jadi, sebagai orang yang berdosa, seharusnya kita takut terhadap penghakiman itu. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita menjadi orang yang bersalah, ya. Jadi kalau Abang Pendeta sudah berdosa, Abang Pendeta ini sebenarnya orang yang bersalah. Jadi Abang Pendeta ini takut untuk menghadapi penghakiman itu. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya adik-adik ada berbuat salah, kira-kira adik-adik takut nggak? Takut ya. Contohnya kayak gini. Dulu Abang Pendeta waktu masih SD, Abang Pendeta pernah datang terlambat ke sekolah. Wah, Abang Pendeta sampai nangis, takut ya, karena kalau seandainya nanti sampai di sekolah, Abang Pendeta mikir bahwa, wah, akan dimarahi oleh ibu guru.
ya. Aduh, nanti Abang Pendeta, aduh nanti aku dimarahin Ibu Guru karena terlambat datang, apalagi tugas-tugas kalau seandainya belum selesai, wah takut, ya takut. Nah, tapi bagaimana supaya Abang Pendeta berani datang ke sekolah? Abang Pendeta ajak mama, ya. Abang Pendeta ajak mama ataupun papa, supaya papa sama mama jelasin ke guru, ya bilang sama Bu Guru kalau seandainya Abang Pendeta itu datang telat bukan karena malas, tapi mungkin karena macet di jalan, ya, atau mungkin karena air di rumah sedang mati, jadi nggak bisa mandi, jadi datangnya telat. Nah, itu semua akan disampaikan oleh mama dan papa. Nah, sehingga dengan demikian Abang Pendeta nggak takut untuk datang ke sekolah. Nah, seperti itu juga kita di dalam kehidupan ini, adik-adik semua ya. Jadi sebenarnya kita takut menghadapi penghakiman itu, tapi kita tidak perlu takut kalau kita mempunyai seorang pembela dan juga hakim yang bisa membenarkan kita dari rasa bersalah kita karena dosa. Siapa itu kira-kira? Ya, Yesus Kristus. Jadi nanti waktu penghakiman kita semua adalah orang yang bersalah. Tapi kita tidak perlu takut karena kita punya Yesus yang membela kita. Yesus akan bilang kalau seandainya nanti, oh si Reinhard ini, pendeta muda Reinhard ini dulu memang berbuat yang salah, tapi dia minta maaf sama saya. Nah, jadi begitu ya, akan dibela nanti kita sama Yesus. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26, tadi kita sudah pegang Alkitab kita masing-masing ya. Nah, di sana dituliskan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan ataupun membela orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi Yesus itu membela orang yang percaya sama dia, ya, seperti itu. Nah, jadi Yesus itu datang ke dunia, ya, Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi hakim kita, namun adik-adik sekaligus menjadi pembela kita. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf sama Yesus, nanti di penghakiman Yesus akan bela kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Dan lalu juga di nomor 3, Yesus itu datang untuk mengampuni orang berdosa yang bertobat. Nah, jadi kalau kita berdosa, kita bertobat, Tuhan Yesus ampuni. Lalu yang keempat, mengubah hidup kita yang salah menjadi seperti hidupnya yang benar. Ya, jadi suatu saat nanti setelah penghakiman itu datang, kita bisa hidup sama seperti Yesus. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa harus Yesus yang menjadi pembela Abang Pendeta? Kenapa harus Yesus yang menjadi pembela adik-adik semua? Kenapa enggak papa mama? Ya, kenapa enggak papa mama? Kenapa enggak paman? Kenapa enggak bibi? Atau kenapa enggak pendeta? Gitu ya? Kenapa harus Yesus? Nah, jadi kenapa harus Yesus? Karena Yesus itu tidak berdosa, adik-adik. Tidak pernah berbuat dosa. Berbeda dengan Abang Pendeta, ya. Abang Pendeta masih berdosa, tapi Yesus itu tidak berdosa. Makanya dia bisa menjadi pembela kita. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia Kristus tidak mengenal dosa. Ya, jadi Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu suci, Yesus itu kudus. Ya, berbeda dengan kita semua. Lalu yang kedua, karena Yesus itu adalah sudah diurapi sama Tuhan, ya. Yesus itu diurapi sama Tuhan, khusus, ya, khusus diurapi sama Tuhan. Kapan Yesus diurapi? Yesus itu diurapi, Matius 3 ayat 16-17 mengatakan pada saat Yesus dibaptis, ya. Kalau adik-adik semua pernah mendengar cerita Alkitab tentang Yesus dibaptis, pada saat Yesus dibaptis, turun roh Tuhan dari langit. Ya, turun roh Tuhan dari surga dalam bentuk burung merpati. Lalu dikatakan di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, jadi pada saat Yesus dibaptis, itu terjadi pada tahun 27 Masehi. Ya, lama ya. Sekarang sudah 2021. Ya, udah 2021. Tapi Yesus dibaptis
tahun 27 sudah lama sekali, sudah 2000 tahun ya. Nah, hal ini juga sesuai dengan nubuatan Tuhan kepada Nabi Daniel lama sebelum Yesus lahir. Siapa Nabi Daniel? Nabi Daniel itu adalah nabi yang hidup pada zamannya Nebukadnezar ya. Waktu itu Nabi Daniel disuruh sembah patung, Nabi Daniel nggak mau. Nah, itu cuma untuk supaya kita ingat siapa Nabi Daniel. Nah, Tuhan berkata kepada Nabi Daniel untuk menuliskan hal ini. Nah, ini yang dituliskan oleh Nabi Daniel pada saat itu. Nubuatan bahwa Yesus akan dibaptis ya pada tahun 27 sebelum Masehi. Oke. Nah, jadi Nabi Daniel sudah katakan di dalam nubuatannya bahwa pada tahun 27 Masehi akan datang orang yang diurapi untuk menghapuskan upacara korban di mezbah. Dan Yesus datang tepat waktu ya, seperti yang dituliskan oleh Nabi Daniel. Jadi Nabi Daniel bilang pada tahun 27 Masehi nanti akan ada orang yang diurapi ya, dan dia akan menghapuskan upacara korban. Dan memang pada tahun 27 Masehi Yesus datang ya, Yesus dibaptis. Dan pada tahun 31 Masehi Yesus disalib untuk tebus dosa kita semua, sehingga manusia nggak perlu lagi bawa kambing, bawa domba ke gereja. Jadi adik-adik, abang mau kasih tahu, dulu ya, waktu zamannya bangsa Israel, kalau mereka berbuat dosa, mereka harus bawa domba ke gereja. Mereka harus bawa domba atau bawa kambing, atau kalau seandainya nggak punya uang, mereka akan bawa merpati, burung merpati, untuk menjadi korban supaya mereka dosa-dosanya diampuni. Nah, tapi sekarang kita bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan, karena kita nggak perlu lagi bawa domba ke gereja untuk menghapuskan dosa kita. Kita tinggal berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan ampuni saya orang berdosa, dan Tuhan akan ampuni. Nah, jadi sekarang kita mau belajar jaminan akan dosa yang diampuni. Tuhan kasih kepastian sama kita semua, sama adik-adik semua, bahwa kalau kita pun berdosa, Tuhan masih kasih kesempatan untuk dosa itu diampuni. Nah, dari mana kita tahu itu? Nah, ini akan Abang Pendeta ajarkan kepada kita semua, ya. Jadi, pada saat Yesus disalib, Yesus itu bukan mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membayar hukuman kita semua, ya. Untuk membayar hukuman Abang Pendeta, untuk membayar hukuman adik-adik semua. Jadi Yesus tebus kita semua. Yesus bayar semua hutang-hutang dosa-dosa kita yang harusnya kita bayar, seperti itu ya. Lalu pertanyaannya adik-adik, dari mana kita tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Tuhan, saya udah diampuni atau belum sih? Nah, seperti itu ya. Jadi kita mungkin bertanya sama Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan, sebenarnya saya udah diampuni atau belum? Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya kita akan jawab di dalam Roma 3 ayat 22 sampai 24. Nah, dikatakan di sini Yesus Kristus itu menjadi kebenaran bagi semua orang yang percaya, ya, percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi adik-adik, dari ayat ini kita tahu bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa, ya. Semua orang itu sudah berbuat dosa. Nggak ada orang yang suci tanpa dosa. Semua orang itu sudah berbuat dosa, dan semua orang perlu pengampunan kasih karunia Tuhan, ya. Jadi sebaik apapun kita, mungkin Abang Pendeta bantu orang tua, Abang Pendeta bantu mama papa, memberi makan orang yang berkesusahan, atau kasih jajan kepada teman-teman, semua itu masih kurang untuk menyelamatkan Abang Pendeta. Jadi bagaimana caranya supaya Abang Pendeta selamat? Itu karena kasih karunia Tuhan.
Karena Tuhan sayang sama Abang Pendeta. Sayang juga sama adik-adik semua. Sayang semua kita. Jadi kasih karunia itu, pengampunan itu kita dapatkan dengan cara beriman percaya kepada Yesus supaya kita dibenarkan. Ya, kuncinya ialah beriman. Ya, percaya kepada Yesus. Lalu apa artinya bahwa kita sudah dibenarkan? Ya, jadi artinya ialah bahwa kita harusnya salah. Ya, seperti yang Abang Pendeta bilang tadi, kita ini orang berdosa. Kita sudah salah. Nggak ada yang benar di dalam diri kita. Tapi Yesus tebus kita untuk menyatakan kalau kita tidak bersalah. Nah, jadi kita bersyukur ya sama Yesus ya, karena Yesus membuat kita tidak bersalah. Lalu Yesus juga menghapus dosa-dosa kita, dan Allah menyatakan kalau kita itu orang benar. Nah, jadi kita tadinya bukan orang benar, tapi karena Yesus bilang, ini anak saya, ini orang ini sudah minta ampun sama saya, jadi orang ini adalah orang yang benar. Ya, jadi kita semua yang sudah terluka karena dosa-dosa kita, Tuhan berikan obat untuk luka-luka kita melalui Yesus supaya kita menerima damai. Jadi adik-adik, dosa-dosa itu sudah buat kita luka, ya. Mungkin kita nggak lihat tangan kita, oh masih sehat kok saya masih sehat, saya masih bisa bernafas, nggak ada luka-luka di tangan saya. Tapi yang dimaksudkan ialah bukan luka-luka yang bisa kita lihat, tetapi luka karena dosa, ya. Sehingga kita butuh obat dari Tuhan. Kita butuh obat dari Tuhan, yaitu melalui Yesus, ya. Yesus yang kasih obat buat kita supaya kita jadi sembuh, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan waktu penghakiman itu dimulai? Kapan penghakiman itu dimulai? Nah, kita kembali kepada denah ini ya. Mungkin adik-adik bingung ya, ini apa sih garis-garis ini? Nah, jadi Abang akan jelaskan. Jadi pada saat Daniel ya, Nabi Daniel, Tuhan bilang sama Nabi Daniel di dalam Daniel 8 ayat 14 dikatakan di sana, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi Tuhan berkata kepada Nabi Daniel, selama 2300 petang dan pagi, kalau di dalam Alkitab, itu artinya 2300 tahun. Ya, selama 2300 tahun, nanti pada ujungnya akan ada bait suci ataupun tempat kudus yang dipulihkan. Ya, yang dipulihkan. Nah, jadi inilah denah ataupun 2300 petang dan pagi itu, 2300 tahun itu. Jadi kapan dimulai? Dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 1844. Siapa yang sudah lahir 1844? Nggak ada ya, karena adik-adik semua mungkin sudah lahir tahun 2000-an. Nah, jadi tahun 1844 itu adalah akhir dari 2300 petang dan pagi, nubuatan yang Tuhan bilang sama Nabi Daniel. Nah, jadi katanya tadi di ayat Daniel 8 ayat 14, tempat kudus itu akan dipulihkan, bait suci itu akan dipulihkan. Nah, bagaimana bait suci itu? Kenapa bait suci itu perlu dipulihkan? Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Waktu bangsa Israel masih di padang gurun, Tuhan buat bait suci di tengah-tengah mereka, supaya Tuhan tinggal di dalam bait suci itu. Nah, jadi ketika mereka berbuat dosa, mereka akan datang ke bait suci ini, atau yang sekarang kita sebutkan sebagai gereja. Ya, jadi orang-orang yang berdosa datang ke gereja ini untuk bawa korban. Jadi korban itu darahnya, korban itu akan dipotong, domba itu akan dipotong, darahnya nanti akan dipercik di tirai. Itu kalau
adik-adik lihat itu ada gereja yang terbuat dari tenda. Nah, di sana akan dipercik darah itu. Nah, jadi pada saat darah itu dipercik, ya, pada saat darah itu dipercik, nanti pada pelayanan imam-imam yang bekerja di sana berkata bahwa dosa mereka akan diampuni karena mereka sudah bawa korban. Nah, seperti inilah isi gereja pada zaman dulu, ya. Isinya seperti ini. Di depan itu ada korban pelataran, ada mezbah korban bakaran, di mana domba-domba di situ yang akan dibakar. Lalu di dalam gereja ada mezbah dupa, ada tabut perjanjian. Nah, semua itu adalah isi dari gereja pada zaman dahulu bangsa Israel. Nah, di dalam gereja itu ada bapak pendeta yang bekerja. Nah, jadi pada zaman dulu bapak pendeta itu namanya imam. Ya, jadi bukan pendeta dibilang, tapi imam, bapak imam ya. Bapak imam ini ada melakukan 2 pekerjaan. Yang pertama ialah pelayanan harian, yaitu korban pengakuan dosa yang dibawa setiap hari yang tadi abang pendeta ceritain, ya. Darahnya dipercik di sudut mezbah, lalu dibawa ke bilik suci dan korbannya dibakar. Tetapi ada pelayanan tahunan, maksudnya ialah setiap 1 tahun sekali pelayanan ini akan dilakukan oleh bapak imam di gereja itu. Disebut juga sebagai hari Grafirat. Nah, nanti kalau adik-adik sudah besar, nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ya. Mengenai hari Grafirat, kita bisa tanya sama Bapak Pendeta supaya kita lebih paham nanti kalau adik-adik sudah besar. Lalu dikatakan di sini, bait suci itu dibersihkan dari dosa menggunakan 2 korban istimewa, yaitu dengan 2 kambing, ya, 2 kambing. Jadi kambing yang pertama dipotong untuk menghapuskan dosa-dosa semua bangsa Israel. Kambing yang kedua itu dilepaskan di padang gurun supaya itu melambangkan dosa itu udah dibuang jauh-jauh. Seperti itu ya. Jadi ada pelayanan tahunan. Nah, pelayanan tahunan ini dianggap sebagai hari penghakiman pada saat itu. Jadi kalau orang-orang yang nggak mengakui dosanya, yang nggak bertobat, pada saat itu dosanya nggak diampuni lagi sama Tuhan. Ya. Nah, Yesus juga berbuat demikian. Jadi Yesus juga melakukan pelayanan tahunan ini, melayani mereka di bait suci surgawi. Jadi bukan di gereja di dunia lagi, enggak adik-adik ya. Ada bait suci di surga dan di situ Yesus jadi pendetanya. Ya, Yesus jadi imamnya. Dan pelayanan itu dilakukan hanya sekali untuk selamanya untuk membersihkan bait suci di surga dari dosa-dosa yang diakui oleh orang-orang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Nah, kapan penghakiman itu terjadi? Penghakiman itu terjadi pada tahun 1844, ya, di mana Yesus memulai pelayanannya sebagai imam besar. Yesus melayani sebagai pendeta di bait suci surgawi. Nah, jadi pelayanannya Yesus sebagai pendeta di sana adalah untuk membersihkan bait suci surgawi dari dosa-dosa kita. Dan hal itu menandakan mulainya pekerjaan penghakiman untuk seluruh umat manusia. Jadi tahun 1844 kita semua sudah dihakimi, dan penghakiman itu sedang berjalan. Abang pendeta sedang dihakimi, kita semua pokoknya sedang dihakimi. Nah, jadi sejak 1844 Yesus Kristus memeriksa catatan setiap orang yang pernah hidup untuk memastikan siapakah di antara mereka yang selamat bila Yesus datang. Nah, jadi Yesus itu punya buku catatan adik-adik. Punya buku catatan. Kalau seandainya kita berbuat yang salah, itu dicatat. Contohnya, oh ini Reinhard ini ternyata pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian pernah berbohong,
Ya, itu semua dicatat sama Yesus, ya, dicatat sama Yesus. Kalau seandainya kita juga berbuat baik, oh pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, Bapak Pendeta, Abang Pendeta Reinhard ini ternyata pernah kasih makan orang yang berkesusahan. Itu semua dicatat. Jadi perbuatan adik-adik juga semua dicatat, ya. Jadi jangan pernah berbuat yang nakal-nakal, adik-adik ya. Jangan pernah buat yang jahat-jahat, karena malaikat surga lihat adik-adik, ya. Kalau adik-adik pernah dengar lagu, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah, ya. Jadi awas mata yang selalu melihat, awas tangan yang selalu memegang, ya seperti itu ya. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah, ya kan gitu. Jadi Tuhan Yesus selalu lihat kita. Kalau apa yang kita lakukan itu semua dicatat sama Yesus. Kalau seandainya kita berbuat baik, maka catatan itu semua akan berisi perbuatan baik. Jadi kalau banyak yang kita lakukan berbuat baik, ya nggak pernah kita berbohong, nggak pernah kita melakukan hal-hal yang jahat, nah Tuhan Yesus senang, ya Tuhan Yesus senang. Oh ini anak saya yang akan masuk surga, ya. Siapa yang mau masuk surga di sini? Semua kita mau masuk surga, ya. Jadi pertanyaannya, adik-adik di sini semua, siapa kira-kira yang sudah siap kalau seandainya Tuhan Yesus datang hari ini? Ada yang siap nggak? Kira-kira kalau seandainya Tuhan Yesus datang hari ini? Oh, ada yang angkat tangan ya. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Ada Valentino di situ angkat tangan ya. Ada Marcel. Oke, bagus. Artinya adik-adik semua percaya diri ya, percaya diri dan berkata bahwa oh saya siap kalau seandainya Tuhan Yesus datang, ya. Itu bagus, ya. Bagus sekali. Jadi kita semua mau mempersiapkan diri kita kalau seandainya Tuhan Yesus datang nanti supaya kita enggak jadi orang yang takut. Kenapa? Karena tadi yang sudah Abang Pendeta kasih tahu di awal, ketika Tuhan Yesus datang nanti akan ada dua jenis orang, ya. Orang yang senang dan juga orang yang takut, ya. Jadi adik-adik semua, pada malam hari ini kita mau belajar bahwa ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita nggak mau jadi orang yang takut, ya. Kita mau jadi orang yang senang. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Akhirnya saya bisa berjumpa sama Yesus, saya bisa main-main sama Yesus, saya bisa digendong sama Yesus. Senang kita, ya. Karena kita berbuat yang baik selama kita masih di dunia, ya. Kita berbuat yang baik, kita melayani Tuhan, kita mengasihi teman kita menurut sama orang tua, kita nggak pernah berbuat yang jahat. Nah, itu semua akan membuat kita senang dan Tuhan juga senang. Tetapi kalau seandainya kita berbuat yang jahat, kita berbuat yang nakal, kita nggak menurut sama orang tua kita, ya. Nanti pada saat Yesus datang, kita akan takut. Aduh, saya nggak sempat minta maaf sama orang tua saya. Aduh, saya nggak sempat minta maaf sama Tuhan, saya sudah bohong tadi sama guru saya. Nah, begitu ya. Jadi, jangan berbuat yang tidak baik, ya. Selalulah lakukan yang baik, supaya nanti pada saat Yesus datang, kita semua menjadi orang yang senang, ya. Kita nggak takut ketika Yesus datang. Kita siap semua pada saat Yesus datang. Oke, ayat terakhir yang ingin Abang Pendeta kasih di sini ialah di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi kalaupun seandainya nanti kita contohnya, aduh, tadi sepertinya aku nggak menurut sama orang tua, gitu ya. Aduh, tadi kayaknya aku melawan orang tua, nggak menurut sama mama. Nah, ketika hal itu terjadi, minta maaf sama Tuhan, ya. Minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, maafkan aku karena aku tadi nggak menurut sama
orang tua bilang tidur siang, tadi aku malah main HP. Aduh, minta maaf sama Tuhan. Seperti itu ya. Supaya Tuhan ampuni kita. Ya, supaya Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ini kesimpulannya. Pengakuan berarti setuju untuk menghadapi dosa-dosa kita, menerima pengampunan dari Allah, dan mengakui kebutuhan kita akan kuasa dan kasih karunia-Nya. Jadi, kalau Abang Pendeta mengaku bahwa Abang Pendeta berdosa, artinya Abang Pendeta masih butuh Tuhan. Ya, Abang Pendeta masih butuh kasih karunia Tuhan. Dan pengakuan kita berarti bahwa kita meminta kepada Tuhan obat-obat untuk luka-luka yang sudah kita alami karena dosa dan mempersiapkan kehidupan kita. Apabila luka itu sudah sembuh, kita dapat kuat berdiri untuk menyambut kedatangan Yesus. Jadi, kalau seandainya kita luka, contohnya Abang Pendeta ini pernah luka di kaki, jadi Abang Pendeta nggak bisa main bola sama teman-teman, ya. Waktu upacara bendera di sekolah, Abang Pendeta nggak bisa berdiri lama-lama karena luka kakinya, ya. Jadi seperti itu juga nanti waktu Yesus datang. Kalau kita luka-luka karena dosa-dosa kita nggak bisa kuat berdiri lama-lama ketika Tuhan Yesus datang, ya. Kita nggak siap. Tapi kalau seandainya kita minta obat sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya obat, tolong ampuni saya dari dosa-dosa saya, supaya saya nanti kuat berdiri untuk menyambut kedatangan Yesus. Ya, kita semua berdoa bersama-sama supaya kita siap, supaya kita senang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah pelajaran ataupun firman Tuhan yang bisa Abang Pendeta sampaikan. Kiranya adik-adik semua mengerti, adik-adik semua mengaplikasikan ataupun melakukan apa yang sudah Abang Pendeta ajarkan, supaya nanti Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan pada saat nanti Yesus datang kedua kali, kita bisa sama-sama naik ke surga, ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Amin. Wah, terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Ayo sekarang kita adik-adik semua bilang terima kasih kepada Pendeta Murta Reinhard dong. Kasih Bang Ray. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Bang Ren. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih juga yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Foni Naibaho, dan nanti akan kita lanjutkan dengan kuis. Kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan. Terima kasih Kak Diana. Wah, sungguh luar biasa sekali ya pelajaran firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik semua yang sudah kasih emoticon. Kalau ada yang belum kasih, silakan. Kasih emoticon tanda kasih, tanda jempol ya, sama Bang Pendeta Reinhard Sinambela yang luar biasa. Baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Muda Reinhard Sinambela yang telah bersedia membawakan pelajaran firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu jelas untuk anak-anak kita semua. Anak-anak semua sangat terberkati ya Pak Pendeta ya. Baik, kami berdoa semoga Bapak Pendeta Reinhard Sinambela dimanapun berada selalu menjadi berkat ya bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini sudah jadi berkat buat anak-anak kita di kelas senio. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta selalu di City Church Planting di Sukoharjo. Semoga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Bu Pendeta. Baik, kami kembalikan kepada Kak Diana. Terima kasih. Wah, terima kasih juga Ibu Pendeta. Pada saat ini kita akan mengikuti kuis yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Foni Naibaho. Dan di sini siapa nih yang udah nggak sabar untuk ngikutin kuisnya? Wah, semoga nanti jawabnya pada benar ya.
supaya nanti bisa dapat hadiah dari Ibu Pendeta Foni Naibaho. Dan sekarang kita akan mengikuti kuisnya. Silakan Ibu Pendeta. Baik, terima kasih Kak Diana. Ini saatnya tadi kita sudah belajar firman Tuhan yang begitu jelas oleh Bang Pendeta Reinhard Sinambela tadi ya. Wah, luar biasa, ternyata kita orang berdosa, tapi Tuhan itu begitu mengasihi kita ya. Mati di kayu salib, bahkan kita tinggal berdoa, Tuhan, aku berdosa, aku salah, tadi aku berbohong sama ibu, aku berbohong sama kakak, langsung diampuni sama Tuhan. Ya, beruntung sekali kita jadi anak-anak Tuhan ya adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya kita mau lihat adik-adik senio tadi memperhatikan nggak dengan baik atau sudah jelas belum ya di dalam ini ada orang tua, ada juga guru-guru kita. Nah, saatnya adik-adik akan menjawab pertanyaan. Pada malam hari pertanyaannya hanya 5 saja adik-adik, tapi gampang-gampang sekali, jangan khawatir ya. Oke, Ibu Foni kasih waktu 1 menit, siapkan aplikasinya kalau bisa lewat handphone, silakan pakai handphone ya. Tinggal diklik, jangan lupa tulis nama lengkapnya ya, jangan nanti kalau menang ibunya dapat hadiah ya. Tulis nama lengkapnya Samuel, Sepu gitu yang jelas ya. Oke, kalau yang tidak punya aplikasi di handphone silakan, ini Ibu Foni udah share di chat di Zoom ini, ada http://quizzes.com join ya. Klik itu buat namanya adik-adik semua. Siap-siap ya. Oke, sambil menunggu ini Ibu Foni masuk dulu biar buat coding. Siap ya? Siap semua ya? Harus pakai itu, harus pakai kode di aku. Ya, harus pakai kode. Kodenya ditunggu ya, sebentar ya. Nih, Ibu Foni lagi mau live-kan kodenya sebentar. Ya, siap-siap. Ingat-ingat materi pelajaran yang sudah diajarkan sama Bang Pendeta Reinhard Sinambela tadi ya. Pelajarannya cukup luar biasa malam hari ini. Jadi adik-adik harus dapat nilai 100 ya. Oke. Sebentar lagi kode akan diberikan. Dan inilah kodenya adik-adik semua. Kita share. Siap, ini kita share. Sudah kelihatan belum? 489146. Silakan join. 489146. 489146. Kalau nanti ada sinyalnya tidak bagus, adik-adik jangan panik ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja, tenang. Seperti biasa, adik-adik join. Sudah 6 ini ya, mungkin sudah banyak kali ini karena sinyalnya Ibu Foni masih muter-muter. Kalian masuk aja nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah sinyalnya bagus, kita start ya. Oke, kita tunggu dengan sabar ya. Semoga sebentar lagi sinyalnya kembali membaik. Sabar ya. Oke, udah 48, kita start. Sebentar, kita refresh dulu. Kita start. Ibu Foni mau bertanya sama adik-adik semua, belum berhasil di start tadi ya, masih ini ya, nunggu ya. Bu. Ya. Foni, Ya, Willy. berapa? 48. Tunggu Willy. 48
91. 1946. Sudah masuk. Oke, itu ditunggu ya, sebentar ya. Oke, kita mulai start ya. Sudah 52 yang ikut ini ya. Aduh, semoga bisa, semoga bisa. Ini sinyalnya Ibu Poni jelek banget, jadi di start aja nggak mau. Nova sudah bisa mulai jawab pertanyaannya? Nova? Oke, sudah ternyata Nova. Langsung dijawab aja deh ya semua. Oke, ini ada Arwan yang sedang memimpin nih, yang duluan. Ayo semangat adik-adik semua, hanya 5 pertanyaan saja ya. Semangat semuanya. Sudah ada yang selesai? Sudah, sudah. Wah, mantap. Ayo yang belum masih dikasih waktu. Semangat ya. Oke, tunggu putaran 1 kali ini lagi. Kalau nanti sinyalnya udah bagus, kita langsung akhiri ya. Semangat adik-adik semua, 53 tadi yang ikut join ya. Oke, kita akhirin ya adik-adik semua ya. Kita end ya. Waduh, kembali lagi. Tidak berhasil. Kita refresh lagi. Semoga bisa. Oke, nggak apa-apa. Sabar, tetap menunggu ya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik semua. Semoga sinyalnya kembali bagus. Jadi kita nggak kelamaan. Memang beberapa hari ini karena kita ini di dekat kaki Gunung Merbabu, jadi sinyalnya lagi nggak bagus. Oke, karena tidak bisa di-end ya, kita lihat di sini sudah ada pemenangnya ya. Kita langsung saja yang ini. Sudah Bu Pendeta Foni foto. Oke. Oke, ini mau rupanya mau end. Kita tunggu aja pemenangnya siapa. Kalau tidak kita gunakan yang juara 1, 2, dan 3 ini. Ternyata muter lagi. Sabar ya adik-adik semua.
Ayo dong sinyalnya. Oke, kita ambil ini, kita foto ya, Nathanael, Flain, dan juga Gloria. Nathanael, Flain, dan juga Gloria. Oke, karena kita tidak bisa akhirin adik-adik, nanti butuh waktu yang lama, berkonek terus, kasihan adik-adik, mungkin masih ada aktivitas yang lain, jadi juara 1 pada malam hari ini adalah Nathanael. Selamat Nathanael, dari jemaat Terima kasih, mana? Bu. Dari Jemaat Eklesia. Oke, selamat ya Nathanael. Juara Iya, Bu. 2 dari tadi Flain. Flain ya? Dari jemaat mana Flain? Dari Jemaat Eklesia. Oke, selamat Flain. Juara 2 dan juara 3 tadi siapa ya? Coba pendeta lihat dulu sebentar. Tadi sempat terfoto. Flain. Ada yang lihat tadi adik-adik? Gloria, Tante. Oke, Gloria dari jemaat? Dari Jemaat Mandungan, Tante. Oke, dari jemaat Mandungan. Oke. Selamat ya adik-adik semua. Untuk juara 1 nanti dapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000 untuk adik kita Nathanael dari jemaat Eklesia. Lalu untuk adik kita dari Flain ya, dari jemaat Eklesia dapatkan nilai paket alat tulis Rp50.000 dan adik kita Gloria senilai Rp40.000. Selamat adik-adik semua. Hadiahnya nanti bisa ditransfer. Bisa juga kalau mau dalam bentuk hadiah paket alat tulis, hubungi aja Ibu Foni. Baik, selamat adik-adik semua. Ibu Foni mohon maaf sekali karena sinyal yang tidak baik ya. Kalau mungkin nanti ada yang merasa saya juara 1, 2, atau 3 berputar-putar, mohon maaf. Semoga di lain kesempatan akan lebih baik lagi ya. Jangan sedih adik-adik yang belum mendapatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ibu Foni kembalikan kepada Kak Diana. Terima kasih Ibu Pendeta. Wah, selamat ya untuk adik-adik yang sudah juara 1, 2, 3. Buat adik-adik yang belum juara, nanti minggu depan pada saat ada kuis senior lagi, dengerin baik-baik firman Tuhannya, supaya pada saat mengikuti kuis bisa mendapatkan nilai yang bagus. Wah, nggak kerasa juga ya, ternyata acara senior kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan pada saat ini, kita akan sama-sama menutup acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Widyasari Purnomo. Kepada Ibu Widyasari Purnomo, kami persilahkan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, boleh belajar tentang kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada anak-anak semua. Biarlah kiranya Tuhan boleh menerangi anak-anak, istimewa orang tua juga, yang membimbing anak-anak diberikan hikmat dan terang dari surga, sehingga apa yang boleh kami pelajari pada malam hari ini tentang hari penghakiman, tentang bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan menjadi pembela kami, supaya kami tidak takut, anak-anak juga tidak takut ketika Tuhan nanti datang untuk yang kedua kali menjemput kami semua. Biarlah kami diberikan pengertian ya Tuhan, boleh memahami apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Berkati Pendeta Reinhard yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah itu semua boleh menjadi pelayanan yang indah. Begitu pula dengan Ibu Foni yang sudah membuat acara untuk anak-anak ini ya Tuhan, biarlah kiranya semakin diberkati dalam pelayanan, dan biarlah juga untuk semua yang sudah berperan serta di dalam mengambil acara bagian pada malam hari ini. Tuhan juga akan berkati anak Diana juga, semakin Tuhan berkati dalam pelayanan, dan semuanya Tuhan boleh gunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Pak Adi yang sudah mengatur di dalam sarana untuk
acara pada malam hari ini semua oleh karena berkat dan bimbingan Tuhan yang luar biasa, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga boleh mendoakan anak-anak semua yang pada malam hari ini menyaksikan acara ini, biarlah semakin Tuhan berkati, dan kami rindu untuk anak-anak yang lainnya boleh bergabung, sehingga pada acara yang akan datang nanti mereka boleh belajar lagi lebih dalam dan lebih baik. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan segala doa dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan sebagai juru selamat kami. Amin. Terima kasih Bu Widyasari Purnomo untuk doa yang sudah dibawakan. Dan pada saat ini, sebelum kakak akan memberikan pengumuman, kita akan foto bersama-sama ya. Dimohon untuk semuanya buka kameranya, senyum yang cantik, dikeliatin ya giginya, dan kita akan foto bersama-sama. Nonton nggak Mandi? Nonton mau nggak dulu? Ya Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Sebagai pengumumannya, pada minggu depan, hari Selasa, tepat tanggal 11 Mei 2021, kita akan kembali mengikuti kelas Neo yang ke-14 dan dimulai pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dan anak-anak boleh banget untuk masuk lebih cepat ya, yaitu dari jam 5.45, supaya kita bisa sama-sama nonton cerita Alkitab yang nanti akan ditampilkan. Dan sebagai pengumuman yang terakhir, setelah mengikuti kelas Senio pada malam hari ini, jika ada pertanyaan yang harus diisi oleh setiap anak-anak. Dan cara mengisi pertanyaannya akan di-share link Google Form pertanyaan oleh Ibu Foni di grup Senio anak-anak di JKT. Selamat malam, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ada.